Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat selalu. Nah, kali ini kita akan membahas masalah mengenai sikap dan perilaku kewirausahaan yang dipelajari dalam produk kreatif kewirausahaan untuk kelas 11. Tujuan pembelajaran yang harus kita dapatkan yaitu kita akan diminta untuk materi pengetahuannya yaitu memahami sikap dan perilaku kewirausahaan itu sendiri. Yang kedua adalah untuk kompetensi keterampilannya kita akan diminta untuk dapat mempresentasikan sikap dan perilaku kewirausahaan itu. Nah, ini dua tuntutannya yang akan diminta kepada kalian. Yang satu pada pengetahuan yaitu kalian pahami dulu apakah sikap dan perilaku kewirausahaan itu apakah sudah ada dalam diri kalian enggak untuk menjadi seorang pengusaha. Apa sih yang dimaksud dengan entrepreneur ataupun entrepreneurship? Nah, di dalam sebuah entrepreneur berarti orang yang melakukan sebuah usaha. Nah, jadi ada banyak teori yang melandasinya, cuma akan saya buat dua teori saja. Ya, teori yang pertama yaitu yang diberikan oleh Pak Raymond Wieckau. Nah, di sini adalah orang-orang yang mampu menciptakan atau merancang suatu ide gagasan menjadi suatu kenyataan. Nah, sedangkan menurut Pak Joseph C. Schumpeter yaitu seorang entrepreneur itu juga bukan bisa melihat kejelian pasar, di mana kejelian pasar yang monoton itu dia rubah yang pada keadaan seimbangnya sehingga menjadi keadaan seimbang baru, dan di sana dia akan dapat mengambil keuntungan dari perubahan yang dia dapatkan ya. Nah, terus berikutnya sebenarnya apa sih enaknya menjadi seorang pengusaha itu sendiri ya? Menjadi pengusaha itu boleh saya katakan enak di akhir, tidak enak di awal ya. Karena di awal itu perlu perjuangan, sedangkan nantinya di akhir itu dia akan bisa mendapatkan buahnya. Sehingga saya coba sampaikan sebenarnya apa aja enaknya supaya kalian termotivasi terlebih dahulu. Kalau saya ya, maka motivasilah diri kalian untuk benar-benar bisa mendapatkan cita-cita kalian. Nah, seperti itu. Dengan menjadi pengusaha enaknya yaitu apa? Kita kerja yang pertama yaitu waktunya fleksibel. Waktu kita mau kerja kapanpun, jam berapapun, suka-suka kita. Tapi ingat, maksud suka-suka di sini adalah kita mengatur waktu kita, bukan kita suka-suka dalam artian kita hari ini kerja besok nggak kerja. Ya, dari mana income yang akan kita dapatkan? Ya, artinya juga kita akan ada tanggung jawab tepat waktu kerjanya kita yang atur sendiri, bukan diatur orang. Yang berikutnya yaitu kemungkinan mendapatkan pendapatan yang tak terbatas itu sangat dimungkinkan sekali. Menjadi seorang jutawan, menjadi seorang miliarder, seorang bilioner itu tidak akan terlepas kemungkinan itu akan didapatkan bila mana dia menjadi seorang entrepreneur. Dengan memiliki pendapatan yang tak terbatas, maka kalian akan memiliki kemandirian dalam mengatur keuangan sendiri. Nah, yang berikutnya, menjadi pengusaha itu akan melatih otak kita, melatih mental kita. Dan berbeda ketika kita menjadi seorang pekerja, melaksanakan apapun juga tidak memiliki keberanian untuk melangkah lebih maju. Nah, di situ. Nah, tetapi kalau menjadi pengusaha, maka kalian harus dituntut akan menjadi pribadi yang cerdas, ulet, dan pastinya kreatif. Kita perlu mendapat masukan dari banyak orang, maka kita menjadi pribadi yang terbuka, menjadi pribadi yang mau dikomentari, menerima saran dan kritikan, dan menjadi pribadi yang akan komunikatif. Nah, berikutnya yaitu menjadi pengusaha enaknya apa? Karena kita owner, maka kita tidak akan dipecat. Kalau menjadi pekerja, kita memiliki visi yaitu bagaimana mewujudkan misi orang. Sedangkan menjadi pengusaha, kita mewujudkan visi ataupun cita-cita kita pribadi. Jadi, hidup cuma sekali. Ngapain kalian berusaha untuk visi orang lain? Maka menjadi pengusaha untuk kalian sendiri itu lebih baik. Jadi mulailah dari saat muda, jangan menunggu tua. Oke, selanjutnya, di samping keuntungan ataupun nikmatnya menjadi pengusaha, maka juga akan didapatkan tantangan-tantangan. Menjadi pengusaha itu kita dituntut untuk memiliki tanggung jawab, karena kita memiliki karyawan, ya, karena kita memiliki usaha yang harus kita kembangkan, karena kita harus membayar pajak, karena kita harus membayar tagihan, maka tanggung jawabnya lebih besar daripada karyawan. Nah, di situ. Sehingga waktu kerjanya itu lebih berat, lebih keras daripada waktu kerja menjadi seorang pekerja saja, karena pekerja kan sudah terikat undang-undang 8 jam kerja satu hari. Tetapi menjadi pengusaha mungkin di pulang rumah pun kita masih berpikir bagaimana cara mengembangkan usaha tersebut atau bagaimana mendapatkan orderan berikutnya. Nah, di situ.
menjadi pengusaha karena pendapatan itu tergantung kita sendiri, maka pendapatan itu juga tidak akan bisa diprediksi. Sehingga menjadi pengusaha dituntut untuk memiliki motivasi yang kuat dan kegigihan yang kuat. Karena bila tidak pasti menyerah. Setelah kita mengetahui apakah enaknya jadi pengusaha, bagaimana tantangan menjadi pengusaha, maka kita bisa menyimpulkan, maka menjadi seorang pengusaha itu satu, wajib kita untuk memiliki keinginan untuk kerja keras. Yang berikutnya yaitu apa? Menjadi pengusaha itu akan membentuk karakter mandiri, tidak bergantung dengan orang lain. Nah, menjadi pengusaha juga harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Rasa percaya diri itu harus diasah terus-menerus. Sebagai contohnya, bagaimana kita berani untuk berkenalan dengan orang, menjalin hubungan, ataupun public speaking ya. Dengan menjadi pengusaha kan kita harus memiliki karakter bagaimana untuk kita bisa menghargai waktu, menghargai orang lain gitu. Karakter yang berikutnya yang harus kita miliki adalah kita harus bertanggung jawab. Berikutnya, menjadi seorang pengusaha itu dia harus memiliki pemikiran yang bisa terbuka untuk segala tantangan, menerima masukan dan kritikan dari orang lain. Nah, maka seorang pengusaha harus gigih dan tidak mudah menyerah, harus memiliki banyak akal dalam mengatasi semua permasalahan. Nah, sehingga di sini dia akan membutuhkan koneksi, dia membutuhkan channel dari orang-orang lain untuk dapat mengatasi masalah yang dia sendiri. Yang berikutnya, seorang pengusaha itu harus bisa mengelola keuangan. Karena di sini akan dibedakan antara pembiayaan pribadi ataupun pembiayaan perusahaan. Kalau dia tidak bisa memanage dengan bagus, maka perusahaan itu jelas pasti akan mengalami kebangkrutan. Yang berikutnya, dikarenakan saat ini tantangan kompetisi begitu besarnya dan kemauan daripada konsumen begitu banyaknya, maka seorang pengusaha harus memiliki karakter yang kreatif dan inovatif dalam sebuah usaha. Itu sangat-sangat diperlukan. Seorang pengusaha juga harus memiliki karakter selalu suka mencoba suatu hal yang baru, karena dia membutuhkan pengalaman tersebut dalam usahanya. Tidak perlu takut untuk bereksperimen untuk mendapatkan ide-ide baru. Terakhir yaitu jangan pernah menunda apa tugas yang kalian bisa dapatkan. Fokuskan kepada tujuan kalian dan jangan pedulikan lingkungan yang akan dapat merusak atau menjelekkan kalian. Mungkin itu saja yang saya bisa berikan terkait materi kali ini. Segala kekurangan dan kelebihan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.